Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Di video kali ini kakak mau membahas tentang notasi sigma, ya. Cara mengubah bentuk deret menjadi sebuah notasi sigma. Oke, langsung saja ya. Tulislah dalam bentuk notasi sigma. Kita punya deret 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 148. Nah, kita ubah menjadi notasi sigma. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita cari dulu rumus UN-nya. Nah, gini ya, rumus UN, rumus suku ke N-nya. Nah, ini rumus apa ini? Aritmatik ya ini ya. Soalnya dia bedanya tetap di sini. Bedanya 5. Nah, 5 itu didapat dari mana? 8 dikurangi 3, dapatnya 5. 13 dikurangi 8, dapatnya 5. Gitu ya. Nah, sebenarnya di video kakak yang lama-lama, yang jadul, itu ada. Bisa kalian scroll ke beranda kakak yang bawah sendiri. Lihat sendiri, ada di situ pembahasan kakak tentang notasi sigma. Ada banyak kalau tidak salah. Ya, lihat sendiri ya. Nah, menentukan rumus UN, kita menggunakan the Ping. Kita menggunakan the Ping dari Ping Li. Nah, karena di sini aritmatik, berarti UN sama dengan BN ditambah dengan A min B. Langsung saja di sini ya. Bedanya berapa? Bedanya 5, berarti 5N. Terus A-nya berapa? A-nya itu 3. Bedanya 5. Jawabannya adalah 5N dikurangi 2. Ini adalah UN-nya. Jadi, kalau kita tuliskan notasi sigmanya, langsung saja sigma 1 sampai, nah ini kita cari nanti, 1 sampai N. Dari berapa? 5N dikurangi 2. Langsung gini aja. Nah, sekarang batas atasnya ini yang kita cari. Gitu ya. Didapat dari mana? Ya ini kan UN 148 ini. Tinggal kita ganti aja dengan 5N min 2. 5N min 2 sama dengan 148. 5N sama dengan, kita pindah ruaskan negatif 2 ke kanan. Jadinya 150, maka N-nya sama dengan 30. Jadi batas atasnya ini kita ganti dengan angka 30. Bisa memahami? Sudah jadi. Oke ya, video berikutnya. Tulislah dalam bentuk notasi sigma. 1 kali 3 ditambah 4 kali 7 ditambah 9 kali 11 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 144 dikali 47 adalah oke. Nah, kalau ada kalian ketemu bentuk soal seperti ini, kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Jangan dikalikan. Jangan dikalikan gini. Ini 3 ditambah 28 ditambah 99 ditambah dan seterusnya. Ini ya, nanti jawabannya adalah ngeluh. Ngeluh itu pusing, mumet, nggak ketemu. Gitu ya. Jadi salah ya itu ya. Jangan dikalikan. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan sendiri-sendiri? Siapa yang kita sendirikan? Maksudnya itu gimana? Depan, ini depan dengan depan. Nanti belakang dengan belakang. Kita hitung sendiri-sendiri. Paham ya maksud kakak ya? Oke, kita hitung yang depan dulu. Yang depan kita cari tahu polanya. 1, 4, 9. 1 tambah 4 tambah 9 tambah dan seterusnya sampai 144. Nah, jika kalian sering menghitung, ya, pasti kalian tahu ini tuh bilangan apa toh? 1, 4, 9, 144 itu bilangan apa? Apa? Iya. Ini adalah bilangan kuadrat.
bilangan kuadrat. Jadi jawabannya adalah N kuadrat langsung. Gitu. Bisa memahami ya? Oke, lanjut. Sekarang yang belakang. Kita cari yang belakang. Mulai dari 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 47. Nah gini, ini adalah aritmatika, soalnya bedanya tetap. Ini 4, ini juga 4, dan seterusnya juga 4 ya. Nah, sama seperti video yang sebelumnya, nomor 1 tadi, kita cari UN-nya. Untuk mencari UN tadi bagaimana? Ya, BN ditambah dengan A min B. Masukkan saja langsung bedanya 4, berarti 4N. Ditambah A-nya itu 3, dikurangi 4. Jadinya 4N dikurangi 1. Ini adalah rumus UN-nya. Nah, sekarang kita cari N-nya. 144 dikalikan 47 itu suku keberapa? Coba suku keberapa? Kita ambil yang depan saja boleh, yang belakang saja boleh. Ambil salah satu aja. Bisa depan, bisa belakang. Ya. Yang depan misalkan, berarti kita menggunakan rumus N kuadrat. Kita taruh bawahnya ya. N kuadrat sama dengan 44 yang paling belakang. 144, maaf. 144. Maka N-nya sama dengan 12. Kan kita akarkan. Akar dari 144 adalah 12. Bisa dipahami ya? Ini adalah batas atasnya nanti. Tinggal kita susun aja. Sigma, saya taruh bawah sini ya. Saya taruh ke bawah. Oke. Sigma 1 sampai 12. Ini. Yang depan dulu adalah N kuadrat. N kuadrat dikali dengan yang belakang. 4N dikurangi 1. Stop sampai sini saja. Tidak usah dikalikan. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam soal, dalam bentuk perkalian. 1 kali 3, 4 kali 7, 9 kali 11. Berarti ini juga sama. N kuadrat dikali 4N min 1. Simple. Sudah ketemu. Paham kan? Oke. Oke, demikianlah penjelasan dari kakak ya. Nanti kalau itu bentuk soalnya pembagian, juga sama. Pembilang hitung sendiri, penyebut hitung sendiri. Pokoknya sama seperti perkalian inilah. Gitu ya. Ikuti terus video pembahasan dari kakak ya. Jangan lupa subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli. Tetap belajar di rumah dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.